ngajarin apa Ibu? Batang pisang. Oh, debok pisang ya Bu? Ya, Pisangnya khusus ngapa? ada yang khusus yaitu pisang kluthuk yang banyak bijinya kan tuh nggak kepake, tapi batangnya itu yang dipakai, malah itu enak. Dari jantungnya pun juga enak. Jantung pisang, bonggolnya pun juga bisa kita keripik. Keripik semua. Nah, itu pisang kluthuk. Pisang yang Bahannya sama? bahannya sama. Caranya bikin juga Sama. sama. Lah Ibu kalau misal udah dipasarkan gitu, pemasarannya kemana aja Bu? Saya Alfamart, Indomaret, toko oleh-oleh, toko bakery kayak gitu, online. Terus keluar Jawa, Bali, Surabaya, Jakarta, kemarin ke Kalimantan. Hongkong pernah ya Bu ya? Hongkong pernah, Hongkong ya, karena pandemi ini kita libur dulu, biasanya setiap bulan Hongkong, Singapura. Ya lumayan ya Bu ya omsetnya ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Selain debok pisang apa lagi Bu? Saya ada aneka sayur, keniker, daun singkong, bayam, kemangi, terusan emping jagung, selondok, banana kokocit, usus crispy, usus crispy. Gitu, bebek pisang juga ada. Nanti dibagi ilmunya semua ya Bu ya. Ya. Makasih Ibu. Hai rekan Naker, kita lanjutin lagi ya untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sukorejo. Nah, masih dengan instruktur Ibu Nani Sukoco. Ini sekarang kita akan membuat keripik batang pisang atau gedebok pisang. Nah, ini bahan yang sangat banyak ya di Desa Sukorejo. Pisang kutuk itu ada di mana-mana. Dan gimana kita bisa memanfaatkan itu menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis tinggi. Bahannya gampang banget, ada di sekitar kita. Yang paling utama bahan gedebok batang pisang kluthuk. Nah, itu bahkan kita nggak perlu beli ya, tinggal ambil di kebun. Kemudian tepung beras, tepung tapioka, telur, kemiri, ketumbar, bawang putih, garam dapur, totole, minyak goreng, dan jangan lupa jeruk purut yang bikin nikmat. Cara membuatnya nih, gedebok pisang kluthuk ataupun batang pisang kluthuknya kita kupas batang pisangnya beberapa pelepah, kemudian ambil bagian dalam yang bersih dan juga putih, buang kulit luarnya dan potong sesuai dengan selera. Nah, kali ini kita potong dengan menggunakan alat cutter atau juga pisau. Tapi lebih gampang cutter ya, karena kita bisa memotong lebih tipis-tipis. Nah, untuk bentuk dan ukurannya kita bisa bikin bentuk persegi seperti makanan jajanan snack taro. Kayak kita lubang gitu. Kalau pakai cutter kan lebih tipis ya. Ya kalau ya gedang muntek nggak produksi sesuai. Lihat semuanya lah. Tangan ini tak keluarin yang mana tangan. Pakai cutter bagus ya. Kalau pakai pisau tetap benar. Mengerti jujur. Dipakai ini loh kan. Dan ingat selalu berjaga kebersihan sebelum memotong, cuci tangan. Dan nanti setelah selesai dipotong-potongnya, gedebok pisang yang sudah dipotong itu juga harus dicuci bersih. Nah, sambil menunggu gedebok pisang yang dipotong-potong siap, kita akan menyiapkan
bumbu-bumbunya. Kita blender bumbunya ya. Lan-lan ya Mbak ya. Oke, kita buat adonan tepung basah dan juga bumbu. Nah, bumbu yang harus kita blender adalah kemiri. Tadi ada 10 butir kemiri itu tadi ya. Kemudian ketumbar. Ketumbarnya 3 sendok makan aja cukup. Kemudian bawang putih. Bawang putihnya sudah dikupas, dipotong-potong kecil juga. 2 kepal besar bawang putih. Kemudian garam. Masukkan garam. Totole. Garamnya cukup 5 sendok makan garam dapur. Totolenya cukup 1 sendok makan totole, atau bisa dikira-kira saja. Nah, kemudian untuk daun jeruk purutnya sebelum kita masukkan ke blender, kita potong-potong dulu ya, potong-potong tipis-tipis. Untuk memblendernya pelan-pelan saja, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti alat blendernya bisa berasap dan juga rusak. Jadi kita pakai fungsi yang push. Kita tekan sebentar, matikan, tekan sebentar, matikan, sampai dirasa sudah mulai halus, baru ditekan untuk di blender dengan jangka waktu yang lebih lama sampai betul-betul halus dan bercampur. Langkah selanjutnya untuk membuat adonan tepung basah dan juga bumbu, kita campurkan pakai baskom. Yang pertama adalah tepung beras 2 kg, tepung tapioka 1 kg. Kemudian kita masukkan satu persatu telur, sejumlah 3 butir telur. Putih dan kuningnya kita pakai semua, dimasukkan juga. Kemudian kita akan mulai masukkan hasil dari bumbu yang sudah di blender tadi, kita jadikan satu. Dirasakan seandainya kira-kira kurang asin ataupun kurang kurang nikmat gitu, bisa totolenya ditambah. Oh ya, untuk totole bisa diganti dengan bumbu masak yang lain ya, bisa masako, bisa ajinomoto, bisa roiko dan lain sebagainya. Tapi di sini kita pakai totole. Setelah semua adonan kita tuang dalam baskom, jangan lupa ditambahkan air secukupnya, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kira-kira hanya butuh setengah gayung. Kemudian kita campurkan dengan tangan saja, kita campur, dipilah-pilah, dicoba dicek masih ada yang ngerendel, istilahnya ngerendel atau enggak. Kita buat sampai betul-betul tercampur dengan sempurna. Seneng banget aku.
Enak ya baunya ya. Adonan tepung basah dan juga bumbu, kita bisa mulai memanaskan minyak. Kita mulai memanaskan minyak sampai dengan dirasa sudah cukup panas. Nah, kita bisa campurkan potongan dari gedebok pisang tadi, dicelupkan aja lembar per lembar ke dalam adonan tepung basah dan juga bumbu. Setelah dicelupkan langsung dimasukkan ke dalam minyak panas. Seperti itu terus, dipisah-pisah, jangan sampai lengket satu dan lainnya. Untuk menghilangkan udara yang ada di dalam gedebok pisang, kita bisa menekan-nekan gedebok pisang tersebut ke dalam minyak panas, ditekan, nanti gelembung-gelembung udaranya akan naik ke atas. Nah, kita lakukan terus, kemudian kita biarkan sampai dengan minyak tenang. Sudah tidak ada gelembung-gelembung udara yang keluar, itu artinya dia sudah matang dan siap untuk diangkat dan ditiriskan. Dan inilah dia, sudah jadi keripik gedebok pisang. Tinggal dikemas dalam kemasan yang oke, kemudian dijual. Jadilah ide usaha baru keripik batang pisang ataupun keripik gedebok pisang.